Halo Sobat Book Reading 12 yang berbahagia. Jumpa lagi. Kita akan melanjutkan pembacaan buku kita, masih dengan buku Madrasah Ruhaniyah Berguru pada Ilahi di Bulan Suci karya Jalaluddin Rahmat. Pada episode kali ini kita akan membacakan sebuah bagian yang diberi judul Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Kasih, Maha Sayang. Sesungguhnya kami turunkan Dia Al-Quran pada Lailatul Qadar. Tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Salam sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Surat ini menceritakan keutamaan Lailatul Qadar. Apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar? Pertama, Qadar atau Qadr berarti ketentuan Tuhan yang berkaitan dengan hidup dan mati kita, suka dan duka kita, sehat dan sakit kita. Inilah malam ketika Tuhan menetapkan takdirnya bagi kita. Dalam Ad-Dukhan ayat 3-4, Allah berfirman, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam yang diberkati. Sesungguhnya kami selalu memberikan peringatan. Di malam itulah diatur segala urusan yang bijaksana, penuh hikmah. Al-Quran dan terjemahannya memberikan catatan kaki untuk ayat ini. Yang dimaksud dengan urusan-urusan di sini ialah segala perkara yang berhubungan dengan kehidupan makhluk, seperti hidup, mati, rezeki, untung baik, untung buruk, dan sebagainya. Pada Lailatul Qadar, malaikat turun untuk menuliskan takdir kita buat tahun berikutnya. Karena itu, di malam itu kita dianjurkan untuk membaca doa-doa, bermohon agar Tuhan menuliskan kebaikan buat kita. Salah satu di antara doa itu ialah, ya Allah, panjangkanlah usiaku, luaskan rezekiku, sehatkan tubuhku, dan sampaikan aku pada harapanku. Jika aku sudah termasuk pada kelompok yang celaka, hapuskanlah namaku dari kelompok itu dan tuliskan aku termasuk kelompok yang berbahagia. Karena engkau berfirman di dalam kitabmu yang diturunkan kepada nabimu, sang utusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah menghapus apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki, dan pada sisi Dia ada Ummul Kitab. Berkenaan dengan Lailatul Qadar sebagai malam yang ditentukan takdir manusia, Tafsir Ruhul Bayan mengutip sebuah syair Arab. Betapa banyaknya pemuda yang pagi dan sorenya merasa tentram, padahal kain kafannya telah dijahit tanpa diketahuinya. Betapa banyak orang tua menggantung harapan sepanjang hidupnya, padahal tubuhnya telah didekatkan pada kegelapan kuburannya. Betapa banyak pengantin yang dihias untuk suaminya, padahal arwahnya telah diambil pada Lailatul Qadar. Kedua, Qadar artinya kemuliaan, keagungan. Lailatul Qadar artinya malam keagungan, malam kemuliaan, the night of honors. Malam itu menjadi mulia karena ada peristiwa mulia yang terjadi padanya. Ada 3 kemuliaan yang terjadi di dalam malam Qadar. Pertama, turun kitab suci yang mulia. Keagungan Al-Quran yang melintas ruang dan waktu
membuat malam itu menjadi sangat istimewa. Kedua, Al-Quran turun kepada Nabi yang mulia, yang tanpa dia tidak akan diciptakan alam semesta. Ketiga, kemuliaan juga diberikan kepada mereka yang menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah dan amal saleh. Karena itu, pada surat Al-Qadar, kata Lailatul Qadar disebut 3 kali. Ada banyak hadis tentang kemuliaan malam Qadar. Kita tidak punya cukup tempat untuk menyantumkannya di sini. Percakapan antara Nabi Musa alaihi salam dengan Allah Subhanahu wa taala berikut ini menyimpulkan semua hadis-hadis itu. Musa bermunajat kepada Tuhannya, "Tuhanku, aku ingin dekatmu." Dia berfirman, "Aku dekat dengan orang yang tetap terjaga sepanjang malam Qadar." "Tuhanku, aku menginginkan kasih-Mu, kasih sayangku bagi orang yang menyayangi orang miskin pada malam Qadar." "Tuhanku, aku ingin selamat melewati jembatan As-Sirat." Tuhan menjawab, "Keselamatan itu buat orang yang memberikan sedekah pada malam Qadar." Musa bermunajat lagi, "Tuhanku, aku ingin memperoleh taman surga dan buah-buahan di dalamnya." Tuhan menjawab, "Ini untuk orang yang bertasbih pada malam Qadar." Musa melanjutkan, "Tuhanku, aku menginginkan keselamatan dari api neraka." Tuhan menjawab, "Itu untuk orang yang beristighfar pada malam Qadar." "Tuhanku, aku menginginkan ridha-Mu." Tuhan menjawab, "Ridhaku bagi orang yang sholat 2 rakaat pada malam Qadar." Miftahul Jannah, halaman 217. Paruh ketiga bulan Ramadan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah pembebasan dari api neraka. Di dalamnya ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Para malaikat turun menaburkan kasih sayang Tuhan dan menyampaikan salam pada kaum beriman sampai terbit fajar. Lailatul Qadar sangat istimewa, bukan karena ibadah di malam itu mempunyai nilai yang sama dengan 1000 bulan. Malam Qadar istimewa karena di situ Tuhan membebaskan tengkuk-tengkuk hambanya dari hukuman Tuhan. Lailatul Qadar artinya malam keagungan, the night of glory. Keagungan Tuhan ditampakkan dalam maafnya, dalam kasih sayangnya. Karena itu, jika malam-malam yang lain adalah waktu audiensi bagi para kekasih Tuhan, Lailatul Qadar adalah malam bagi musuh-musuhnya, malam-malam untuk para pendosa. Di langit, ketika para malaikat menengok kitab catatan amal manusia, mereka terpesona dengan amal yang hanya khusus dilakukan penduduk bumi. Malaikat pun tidak ada yang dapat menirunya. Salah satu di antara amal itu adalah rintihan para pendosa. Tuhan berfirman, "Aku lebih suka mendengarkan rintihan para pendosa ketimbang gemuruh suara tasbih. Gemuruh suara tasbih menyentuh kebesaran kami, sedangkan rintihan para pendosa menyentuh kasih sayang kami." Maka malam itu, dengan derayan air mata, musuh-musuh Allah itu merundukkan punggungnya di hadapan pintunya. "Tuhanku, para pengemis telah singgah di hadapan pintu-Mu. Orang-orang fakir telah rebah memohon perlindungan-Mu. Perahu orang-orang miskin telah berlabuh pada tepian lautan kebaikan dan kemurahan-Mu, berharap untuk sampai ke halaman kasih dan anugerah-Mu. Tuhanku,
Jika pada bulan yang mulia ini Engkau hanya menyayangi orang-orang yang mengikhlaskan puasa dan salat malamnya, maka siapa lagi yang menyayangi pendosa tercela yang tenggelam dalam dosa dan kemaksiatannya? Tuhanku, jika Engkau hanya mengasihi orang-orang yang menaati-Mu, siapa yang akan mengasihi para penentang-Mu? Tuhanku, jika Engkau hanya menerima orang-orang yang tekun beramal, maka siapa yang akan menerima orang-orang yang malas? Tuhanku, beruntunglah orang-orang yang berpuasa sebenarnya. Berbahagialah orang-orang yang salat malam sebaik-baiknya. Selamatlah orang-orang yang beragama dengan tulus. Sedangkan kami adalah hamba-hamba-Mu yang hanya berbuat dosa. Sayangilah kami dengan kasih-Mu. Bebaskan kami dari api neraka dengan ampunan-Mu. Ampunilah dosa-dosa kami dengan kasih sayang-Mu, wahai yang paling penyayang dari semua yang menyayangi. Dia Us-Salihin. Tentang amalan apa yang sebaiknya dilakukan pada malam kemuliaan, kitab-kitab agama telah memuatnya dengan sangat lengkap. Saya akan mengutipkan kembali beberapa di antaranya. Walaupun terjadi ikhtilaf tentang malam qadar, semua sepakat seperti yang disebutkan Al-Quran. Malam itu turun para malaikat. Mereka turun ke bumi setelah memohon izin kepada Tuhan. Mereka mendatangi orang-orang yang menghabiskan malam itu dalam ibadah dan amal saleh. Mereka mengucapkan salam kepada orang-orang yang menaati Allah sambil menaburkan doa dan berkat. Malaikat yang turun pun bukan sembarang malaikat. Mereka mempunyai posisi yang sangat tinggi di sisi Tuhan. Menurut Al-Fakhrur Razi, mereka sangat merindukan turun ke bumi. Mereka melihat bahwa penduduk bumi melakukan beberapa ketaatan yang tidak dilakukan oleh penghuni langit. Pertama, hanya di bumi orang-orang kaya memberikan makanan kepada kaum fuqara. Kedua, hanya di bumi para malaikat mendengar rintihan ahli maksiat yang menyadari dosa-dosanya. Allah berfirman dalam hadis qudsi, rintihan pendosa lebih kucintai dari gemuruh suara tasbih. Para malaikat berkata, marilah kita turun ke bumi. Mari kita dengarkan rintihan para pendosa yang lebih dicintai Tuhan kita daripada suara tasbih. Bagaimana tidak dicintai Tuhan? Gemuruh tasbih adalah pernyataan puncak dari ketaatan manusia, sedangkan rintihan pendosa adalah pernyataan ampunan Allah, Tuhan yang memelihara langit dan bumi. Tafsir Bil Ma'sur, pesan moral Al-Quran, halaman 179. Walhasil, carilah Lailatul Qadar tidak pada gemuruh zikir dan doa yang secara bising diperbesar melalui pengeras suara masjid. Malaikat tidak suka dengan kebisingan. Pada malam Ramadan, ketika para sahabat ramai berzikir di masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau keluar dari kamarnya sambil murka. Nabi yang mulia menggenggam tanah dan melemparkannya kepada mereka seraya berkata, rendahkan suaramu, karena kalian tidak sedang memanggil Tuhan yang bisu atau Tuhan yang tiada. Carilah Lailatul Qadar dalam kesunyian malam, ketika manusia terlelap tidur, ketika malam sudah menutupkan tirainya. Bacalah istighfar, kenang dosa-dosamu, rebahkan dahimu ke atas tanah, dan basahi tempat sujudmu dengan air mata penyesalanmu. Biarkan malaikat mengusap air matamu dengan ucapan salam sampai waktu fajar. Atau tinggalkan masjid,
Datangi tempat-tempat berkumpulnya fakir dan miskin. Masukkan kebahagiaan kepada hati mereka. Hapus air mata kesedihan mereka dengan kasih sayang-Mu. Bagikan sebagian rezeki yang telah Allah anugerahkan kepadamu buat melepaskan mereka dari kesulitan hidupnya. Biarkan malaikat dan ruh menyalami tangan-tangan yang diulurkan untuk menaburkan kasih sayang pada sesama makhluk Tuhan. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.